Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, kembali lagi bersama saya Kena Kumis dan seperti biasa di channel Infos Official. Nah teman-teman, kali ini kita bersama dengan Kakak Rey. Kali ini kita ada di Taman Situ Lembang. Kebetulan karena tadi kita weekend ya, weekend tadi dan hari ini dan besok. Hari ini dan besok Sabtu Minggu. Ya, oke. Kita berangkatnya sebetulnya sudah dari pagi. Ya. Nah, cuma karena kebetulan kita belum balik dan sampai sore ini kita tadi di taman sebelah. Hari ini memang agendanya keliling taman. Keliling taman. Tadi di Taman Suropati dan kemudian teman-teman kita berkunjung lagi ke taman Situ Lembang ini dan kita sama-sama menikmati pemandangan alam yang kemudian sudah disediakan Tuhan gitu loh. Ya. Gitu kira-kira Kekere. Ya. Jadi halo. Sore ini memang Weh, bagus. ya Allah. Jangan di rumah terus. Jadi sore itu, jadi gini. Weekend itu kamu harus menikmati pemandangan alam. Iya. Ya, karena begini, kalau kamu dalam kos terus, nanti urat kepala kamu itu cuma lihat tembok, mata lihat tembok, nanti urat pusing. Gitu. Maka terakhir itu urat-urat nggak lurus, akhirnya darah nggak lancar, kamu kena penyakit. Kejepit urat. Saraf kejepit. Karena uratnya nggak lurus. Gitu. Iya. Jadi kalau mau gabung di sini ada Kena Kumis. Kita lagi ngonten gitu, karena ini orang-orang kreatif yang bisa datang di tempat-tempat ini ya. Jadi begitu bro, itu aja. Kalau mau sehat datang ke taman dan meluruskan urat-urat itu. Okay. Urat ya. Urat Kena. Urat kepala maksudnya gimana sih? Biar uratnya nggak bengkok. Kusut begitu ya. Kusut. Jadi begitu Kena. Nah teman-teman ini begini, kadang-kadang ini infosa. Ya. Ya. Kadang-kadang mereka ini terlalu terlalu pintar untuk bagaimana melihat situasi dan kondisi pergolakan politik, ekonomi, bisnis, macam-macam di negeri ini. Tapi mereka lupa bahwa kesehatan itu penting. Kesehatan ya, itu benar. penting. Kalau kesehatan itu kita tidak rawat dengan baik, kita tidak jaga dengan baik, maka ya itu tadi bisa sakit. Ya, seperti Kena ini ya, batuk-batuk. Itu masalah. Jadi salah satu hal untuk bisa kita menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh kita Kena, itu adalah datanglah ke taman seperti ini, menikmati suasana, melihat orang pacaran, melihat orang jalan dengan keluarganya. Nah itu adalah bagian daripada kita menjaga kesehatan kita. Kesehatan mental kita, memulihkan mental kita yang malas, memulihkan mental kita yang tadinya tidur pagi, iya kan? Ya. Malam begadang. Nah itu bagaimana kita memulihkan tuh urat-urat saraf yang tadinya harus dia sudah belok, ya kan, kusut. Nah itu bagaimana kita luruskan agar dia segar kembali, darah pun akan mengalir, jalan dengan lancar ya. Karena salah satu faktor atau salah satu obat untuk pengobatan itu adalah melihat alam, ada di alam. Karena Tuhan sudah menciptakan itu, kenapa kita tidak manfaatkan? Ini menjadi pertanyaan buat teman-teman yang sekarang nih, yang nonton ini, yang di rumah ini, yang tidak pernah datang ke taman. Padahal taman itu cuma modalnya tadi berapa? Kita pegang 50.000. 50. Tadi kan kena pegang 300. Ya kan? Terlalu banyak. Maksudnya 300 tadi kan cuma belanjanya 50 aja. Iya enggak? Artinya cuma 50.000. Ya, benar, artinya ada 250.000 di kantong Kena ini. Iya, masih aman lah. Yang aman. Iya. Coba kalau tadi kita ke mall, habis itu bos. Habis. Nah, itu kurang. Kalau tadi kita ke mall, maka yang pertama adalah kita pasti mau beli baju. Benar. Minumannya itu tadinya, kalau ini kan 3.000 nih. 3.000. Di mall beda lagi. Ini 35.000. Beda lagi. Rasanya sama. Kopi juga. Rokok juga. Iya. Jadi ini soal mindset atau isi kepala, pikiran. Jadi niatnya buat apa? Niatnya buat sehat. Jangan ke mall. Jangan ke mall. Kalau mau sehat jangan ke mall. Jangan ke mall. Kalau mau sehat ke taman.
Kalau mau set ke taman ya, karena memang alam kan. Alam. Ya. Karena mall itu bukan Tuhan yang ciptakan. Itu manusia. Manusia. Ya. Kalau taman ini Titipan Tuhan ini. titipan Tuhan. Tanah ini kan di struktur tanah dan pohon-pepohonan ini kan Tuhan yang campur tangan Tuhan menciptakan dan campur tangan manusia untuk bagaimana Merawat toh. merawat, menjaga, menatah dengan rapi. Ya, benar-benar. Nah, keterlibatan negara apa untuk bagaimana berikan biaya agar ini dinikmati oleh warga Ya, benar. di sekitaran sini Supaya sehat tadi. sehat tadi kena itu yang pertama kena itu baru pertama tuh. Siap. Yang kedua adalah dengan adanya kita ada di taman melihat orang pacaran, melihat keluarga kita jadi motivasi Memotivasi kita juga. motivasi kita. Yang dari jomblo jadi mau pacaran juga. Iya, yang belum punya pacar jadi mau pingin punya pacar. Punya pacar. Yang belum punya istri kepingin punya istri, yang belum istri. suami kepingin Punya suami. punya suami, yang belum punya anak kepingin punya anak. Termotivasi ya. Termotivasi. Iya, iya, betul. Nah, itulah enak. Tapi kalau ke mall kan beda bos. Jadi strata kehidupan sosial Ya. itu jangan lihat di tempat lain. Kita aja lihat di mall. Mall itu kelihatan tuh strata kehidupan sosial itu perbedaannya Terlalu di situ. Tinggi. Ya. Tetapi kalau di taman kita bisa melihat yang miskin sama pakai baju olahraga, yang kaya juga sama. Ya. Cuma bedanya yang kaya itu dia bawa anjing, lari-lari ya kan. Iya, iya. Nah, kalau yang miskin ya begini-begini aja kayak kita ini. Kita ini miskin harta kita nih. Tapi kalau ide Kekurangan dan kekurangan harta Kalau belum miskin- dikasih, Ya. belum dikasih tanggung jawab. Ya. Tapi kalau ide, kreativitas, itu jangan tanya. Jangan tanya. Tanya kena nanti Ada di kepala. Ada di kepala. Begitu kena. Jadi manfaat sangat luar biasa kalau kita itu memanfaatkan alam untuk bagaimana. Jadi kalau kamu mau kembali lagi, kalau kamu mau mahal silakan ke mall, tapi kamu tidak melihat pohon. Ya. Tapi kalau kamu mau sehat dan murah, Ya. kamu bisa menikmati semua yang ada di Alam ini. Ya. alam ini atau di taman ini. Benar. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, jangan kamu apalagi sebagai seorang aktivis gitu ya, ngomong kita ini memperjuangkan harus rakyat kecil, UMKM-nya harus naik kelas. Ya. Nah, yang jualan di pinggiran-pinggiran taman ini kan rata-rata orang-orang kecil. Ya. Ya kan, masyarakat kecil. Kita selalu kalau teman-teman aktivis itu kalau diskusi Cara soal UMKM. UMKM bicara rakyat kecil memperjuangkan hak-hak dan lain sebagainya. Tapi dia suka nge-mall gitu. Apa ulang Dia suka dulu? nge-mall. Suka nge-mall, ngimilnya di mall. Ya. Nah, dia jadi ini Diskusinya soal rakyat kecil. Tapi belanjanya di orang kaya. orang kaya. Begitu. Tempat nongkrongnya di tempat. Ya, ini kan bertabrakan isi kepala dengan tindakan. Ya, benar-benar. Nah, maka kalau kita peduli terhadap rakyat kecil, datanglah di tempat-tempat ini untuk bagaimana Menghidupkan. kita menghidupkan, membantu Ya. belanja. Itu kan kita membantu secara Benar, otomatis kita membantu. Kita membantu. Gitu loh. Bawa Starling kan mereka itu lihat tadi. Karena tadi beli kopi ini kan di situ kan. Ya, beli. Kita minum kopi Ya. dulu kalau begitu. Ini bentuk rasa cinta kita terhadap rakyat kecil. Rakyat kecil. Melantai dan ngopi. Ini bukan ngelantai, merumput. Oh ya, kita merumput ya. Kita ngerumput, Kita merumput. Merumput ya. ngerumput, Merumput apa merumput? ngerumput aja. Merumput aja. Iya, Benar, benar, benar. gitu. Jadi ini teman-teman kalau melihat, yuk kalau peduli terhadap rakyat kecil, yuk peduli terhadap masyarakat kecil, terhadap masyarakat yang punya usaha kecil, Ya. ya datanglah ke tempat-tempat seperti ini. Itu aja kuncinya, Kena. Benar. Karena memang Pak KBR itu salah satunya kita punya kontribusi. Ya, Bagian daripada kontribusi kita untuk menghidupkan UMKM di kalangan masyarakat kecil. kecil. Jadi kalau kita bicaranya atau diskusinya soal masyarakat kecil, tetapi gaul kita dan tempat nongkrong kita itu di mall begitu, Atau di tempat-tempat kafe yang mahal, itu agak bertentangan dengan kepala. Kepala dan nilai-nilai yang kita bicarakan tadi. Iya.
itu sangat bertentangan. Maksudnya kita sebagai aktivis maupun mahasiswa yang kemudian punya apa prihatin ya, prihatin terhadap masyarakat kecil, UMKM, perputaran ekonomi di kalangan masyarakat kecil, ya main-mainlah ke tempat-tempat warung-warung kecil, ya kan? Taman-taman, pinggir jalan, taman ini kan kalau di taman mereka nggak jualan di taman, memang dilarang. Tetapi di luar itu kan banyak yang di jualan. Pinggir-pinggiran ini kan. Nah, dan harganya pasti beda. Harganya merakyat. Harga merakyat. Tuh. Artinya yang tadi kembali lagi ada 50.000 aja, you bisa dengan keluarga bahagia di sini. Ya. You dengan pacar bisa. Duduk dengan teman-teman bisa kan? Ya, duduk di di tempat yang sudah disediakan di taman begitu, kayak di depan kita ini kan, kayak depan kita ini mereka pacaran dengan seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya gitu kan, gitu loh. Begitu. Mereka sambil menikmati alam. Bebek yang berenang di sana juga mereka menikmati bebek itu mereka menikmati itu kan. Ini kalau di mall nggak bisa kita menikmati, nggak bisa. Tapi kalau di sini kita bisa menikmati bebek. Ada berenang kucing begitu juga di sana. Ada kucing di sana, begitu loh. Ada burung-burung yang terbang. Jadi Tuhan sudah menyediakan semua fasilitas untuk umatnya. Untuk kita nikmati begitu loh. Ya, tetapi umatnya tidak mau, lalu mengeluh. Mengeluh. Gitu. Benar. Hidup kita susah. Menyalahkan. Apa-apa? Menyalahkan. Jadi tugas umat ini hanya menyalahkan, tapi bukan umat semuanya ya, umat-umat yang malas kayaknya. Iya, bagi mereka yang suka menyalahkan. Karena memang mereka kalau yang suka menyalahkan itu, karena saya punya catatan di sini kan. Saya baca dulu. Ini pesan ini biar jadi pesan juga buat teman-teman yang nonton. Tugas kita kan ada 4 KKBR punya catatan ya. Ada 4 hal. Itu kan orang malas itu kan rezekinya juga nggak ada. Oke. Iya nggak? Ya. Rezekinya jauh. Benar. Nah, maka ada 4 hal yang di sini yang saya mau boleh baca kan? Boleh kasih tahu kan? Itu kan pesan penting yang mesti harus infosa. Ini infosa. Ya. Yang pertama untuk menghalang rezeki itu, ya kan? Itu yang pertama adalah jadi tidurnya pagi. Begadang tidur pagi. Yang kedua sedikit sholat. Ini kalau pagi, ya ibadah lah ya, ibadah. Ya, jarang ibadah begitu. Nah, bukan jarang lagi, sedikit aja. Yang ketiga itu malas. Malas. Iya. Ya. Yang keempat itu berkhianat. Kayak bagaimana tuh berkhianat? Salah satu, kalau berkhianat kan kita nggak usah jelaskan lagi, tapi salah satu pengkhianatan generasi muda terhadap masyarakat adalah dia tadi kita sudah sampaikan bahwa dia ngomong memperjuangkan hak rakyat kecil. Tetapi dia tidak membantu untuk bagaimana menghidupkan UMKM atau jualan rakyat kecil ini. Malah dia nge-mall, dia ke kafe-kafe. Itu kan pengkhianatan. Iya, benar. You bilang you mau perjuangkan mereka, tapi you tidak bantu mereka. You di depan mereka, you bicara bahwa saya bantu ibu, bapak, kalian harus sejahtera. Tapi you tidak bantu mereka untuk bagaimana mereka naik kelas. Mereka mendapatkan penghasilan. You cuma bicara aja, itu pengkhianatan. Iya, benar. Pengkhianatan yang luar biasa. Luar biasa. Dari muda aja kita sudah begitu, bagaimana nanti tua. Belum punya jabatan saya sudah begitu, bagaimana kita ada jabatan. Nah, ini adalah kesakitan yang terstruktur dengan baik dan benar. Iya. Kesakitan pikiran yang terstruktur, rapi dan benar banget itu. Iya. Benar, baik dan benar ya. Iya, baik dan benar. Dia tertata rapi ya. Dan itu hampir dijaga oleh generasi muda hari ini. Nah, ini sebagai catatan juga buat kita berdua dan teman-teman yang lain yang semoga teman-teman tidak ada pada wilayah pengkhianatan itu. Kalau you ngomong bantu rakyat kecil, memperjuangkan hak mereka, jadi you dalam prakteknya harus you membantu mereka. Itu kena kira-kira. Baik. Itu 4 hal tadi ya. 4 hal tadi untuk orang-orang yang suka menyalahkan. Ya, lalu ada adik-adik seperti ini. Mereka ini tumbuh besar, ya kan. Mereka cantik-cantik, manis-manis. Ya, bagaimana tumbuh tertata dengan rapi.
Tugas kita adalah bagaimana memberikan edukasi. Ini kan kita memberikan edukasi nih, Ya, info official ya. Ya. Nah, bayangkan orang mereka datang melihat begini, tadinya pacaran janjian sama temannya, lalu mereka melihat kita ngonten begini nih, kan mereka jadi termotivasi. Kayaknya abang-abang itu biar hitam tapi manis, ya kan, hitam tapi manis dan kreatif. Mereka gua enak juga nih gua kayak begitu gitu kan. Akhirnya secara tidak langsung kita memberikan edukasi dan motivasi ke mereka. Semangat ya. Semangat. Kepada adik-adik tadi mana mereka tadi? Oh, udah lagi di belanja itu. Belanja. Begitu. Benar. Keren. Itu semua dari alam, bagaimana alam mengajarkan kita untuk bagaimana kita harus hidup. Memberikan hal-hal yang positif, memberikan hal-hal yang baik, memberikan edukasi-edukasi yang progres, yang baik untuk generasi selanjutnya. Dan ya itu tadi, memberikan rezeki kita yang kita dapat itu, kita juga baik kepada masyarakat kecil yang selalu kita mengklaim mereka bahwa kita membantu dan memperjuangkan hak mereka. Ya, kepentingan masyarakat kecil ya. Ya, begitu. Ya. Gitu Kena. Siap KKBR. Jadi memang ya kita sebagai generasi muda, ini kucing kah? Apa yang kemudian disampaikan? Ini kucing kah? Sabar, betul dulu. Kucing dia ini lewat. Kucing. Nah, kucing aja lewat. Selain daripada kita menikmati pemandangan alam ya di sekitar kita, kucing juga ikut mendengar apa yang kemudian kita sampaikan. Iya, kucing ini. Jadi apa yang kemudian disampaikan oleh KKBR tadi itu pengen didengar oleh si kucing juga. Iya. Nah, kucing ini, teman, itu kucing. Nah, ini kucing. Dia hidup di alam. Ini di mall kita nggak ketemu. Mereka malah diusir, dibuang keluar. Nah, itu karena orang-orang yang jahat. Ya, dibuang keluar. Ini kucing. Mereka hidup di alam. Begitu Kena. Kira-kira. Makasih KKBR. Siap. Nah teman-teman, untuk konten kali ini kita cerita-cerita lepas saja, karena memang kebetulan kita ada di taman dan kita nggak bisa lihat tempat-tempat semacam ini ya. Kalau lihat tempat-tempat semacam ini mendorong kita untuk mau membuat sesuatu begitu. Ya. Itu belum kayak ngonten gitu. Jadi tidak mau menyanyiakan tempat waktu ya, tempat semacam ini. Baik, janganlah engkau sia-siakan waktumu dimanapun engkau berada, sebab keberadaanmu dimanapun engkau berada itu harus bermanfaat bagi alam sekitar, orang-orang sekitar, dan agama, bangsa dan negara. Jadi ketika kita berada di suatu tempat dan kita tidak ada manfaat, ya buat apa gitu. Nah, makanya kayak tadi kita buat ini kan kita memberikan motivasi juga, edukasi kepada masyarakat alam dan sekitarnya. Nanti ketika Kena naik di info official yang mereka nonton ini, ternyata saya ada juga. Nah itu kan kita memberikan kepada bangsa negara soal mereka mau menjalankan apa yang kita sampaikan, mau ikut atau tidak, itu urusan mereka. Tapi tugas kita adalah bagaimana memberikan edukasi kepada orang-orang yang sedang menonton. Gitu. Tapi kalau mereka merasa bahwa itu baik, maka sebarkan. Kalau tidak disebarkan, mereka itu adalah orang yang miskin terhadap. Mereka tidak mau menyebarkan informasi yang baik. Mereka hanya memberikan informasi baik itu untuk diri mereka, dan itu adalah orang-orang yang sombong. Pelit ilmu. Baik KKBR, terima kasih untuk waktunya. Siap KKBR. Kena Kumis, owner info official. Nah teman-teman, nanti kalau misalnya ini KKBR ini salah satu konten kreator dari Walam Bacarita ya. Walam Bacarita. Iya. Konten kreator. Owner itu. Owner ya. Iya. Antu owner ya. Antu owner. Nah teman-teman, KKBR ini adalah owner dari Walang Bacarita. Nah di sana itu beliau ini banyak membahas tentang apa saja yang penting bermanfaat. Termasuk ada solusi receh. Ada solusi receh juga. Di dalam di short. Oh, di shortnya. Iya.
Oh, jadi di dalam Walang Baca Cerita itu ada satu program namanya Solusi Receh. Solusi Receh. Solusi Receh. Nah, teman-teman silakan berkunjung ke Walang Baca Cerita dan menikmati Solusi Receh, atau lihat saja Solusi Receh itu seperti apa, kunjungi aja channelnya. Baik, terima kasih teman-teman semua untuk kali ini, dan saya Kenneth Kumis, KKBR. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.